Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Latif dari Prodi PAI UPBJJ Yogyakarta. Pada video kali ini kita disuruh menganalisa bacaan gharib pada sesi 6 dan bacaan non wikoya, ayat sejadah, syifir mustadir, syifir mustahil, waqaf dan ibtida. Oke, yang pertama inggih menika pada sesi ke-6 ada bacaan gharib imalah. Imalah berarti memiringkan fathah ke arah kasroh. Di sini ada pada contoh surat Hud ayat 41. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala rakabu fiha bismillahi majriha wa mursaha inna rabbi laghafurur rahim. Di kata majriha ada tanda imalahnya. Tulisannya fathah tapi dibaca kasroh, memiringkan fathah, jadi dibaca majriha. Kemudian ada ismam. Ismam berarti memasukkan unsur dhammah pada sukun dengan cara memonyongkan bibir. Di sini ada contoh surat Yusuf ayat 11. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu ya abana ma laka la ta'manna ala Yusufa wa inna lahu lanashihun. Kemudian ada bacaan gharib saktah. Saktah berarti berhenti sebentar tanpa bernafas. Contohnya ada di surat Al-Kahfi ayat 1 sampai dengan 2. Pada di akhir ayat surat Kahfi di ayat pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja qayyiman liyundhira ba'san syadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minin alladzina ya'maluna as-solihati anna lahum ajran hasana. Ini contoh di akhir ayat. Kalau di tengah-tengah surat atau di tengah-tengah ayat maksud saya, mohon maaf, ada di surat Yasin ayat 52 juz 23 contohnya. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu ya wailana man ba'asana min marqadina hadza ma wa'ada ar-rahmanu wa sadaqal mursalun. Di situ di tengah-tengah ayat. Ada lagi contohnya di surat Al-Qiyamah ayat 27 juz 29. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qila man raq. Nah, itu salah satu contoh saktah di tengah-tengah ayat. Kemudian ada bacaan gharib tashil berarti memiringkan bunyi hamzah yang kedua. Di sini ada pada contohnya surat Fussilat ayat 44. Bismillahirrahmanirrahim. Walau ja'alnahu Qur'anan a'jamiyyan laqalu laula fussilat ayatuh a'jamiyyun wa 'arabiyyun. Qul huwa lilladzina amanu hudaw wa shifaa walladzina la yu'minuna fi adhanihim waqru wa huwa 'alaihim 'am ulaika yunadawna min makanin ba'id. Kemudian setelah tashil ada badal. Badal
berarti mengganti huruf hamzah menjadi mad. Contohnya pada surat Al-Ahqaf ayat 4. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ara'aytum ma tad'una min dunillahi aruni madza khalaqu minal ardi am lahum sirkun fis samawati i'tuni bi kitabim min qabli hadza aw asaratim min ilmin in kuntum shadiqin. Seperti itu. Ada juga pada kata yabsutu, di atas shod ada sin, yang berarti harus dibaca yang sinnya. Boleh dibaca yang sinnya. Contohnya pada surat Al-Baqarah ayat 245. Di situ ada shod yang atasnya sin bersukun berdomah. Jadi dibaca su. Sunya su pakai sin, bukan pakai shod. Contohnya pada surat Al-Baqarah ayat 245 juz 2. Bismillahirrahmanirrahim. Man dzalladzi yuqridullaha qardan hasanan fayudha'ifahu lahu adhafan katsirah wallahu yaqbidhu wa yabsut wa ilaihi turja'un. Seperti itu. Dilanjutkan, ada bacaan sin shod yang atasnya sin tapi berharokat fathah. Contohnya pada surat At-Tur ayat 37. Bismillahirrahmanirrahim. Am indahum khazainu rabbika am humul musaitirun. Itu kalau dibaca shotnya. Kalau dibaca sinnya berarti am indahum khazainu rabbika am humul musaitirun. Seperti itu nggih. Mohon maaf kalau salah. Terus ada kata ulaika. Di situ ada alif, atasnya sukdumah, terus ada wawu. Wawunya tidak dibaca atau tidak diperhatikan, langsung dibaca pendek saja. Bacanya ula. Ngoten niku karena wawunya tidak berharokat. Contohnya pada surat Al-Baqarah ayat 16. Bismillahirrahmanirrahim. Ulaika alladzina ishtarawudz dhalalata bil huda fama rabihat tijaratuhum wa ma kanu muhtadin. Jadi setelah alif berharokat dhammah ada wawu tapi tidak berharokat. Jadi tidak dibaca panjang, jadi dibaca pendek saja. Ula, langsung ke selanjutnya, yaitu non wikoyah. Non wikoyah berarti non penjaga, non kecil yang dibaca kasroh ketika tanwin bertemu hamzah wasol. Contohnya ada di surat Al-Qiyamah ayat 30. Bismillahirrahmanirrahim. Ila rabbika yauma idzinil masaq. Seperti itu nggih. Ada alif yang di bawahnya ada nun berharokat kasroh. Jadi dibaca ma'idzinil. Seperti itu. Kemudian ada ayat sajadah. Ayat sajadah berarti ayat yang di dalamnya terdapat perintah sujud dari Allah. Ayat sajadah
ada pada 15 surat. Seperti itu, ada di buku panduan bacaan gharib yang sudah diberikan. Nah, contohnya salah satunya adalah surat Al-A'raf ayat 206, ayat sajadah. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina 'inda rabbika la yastakbiruna 'an ibadatihi wa yusabbihunahu wa lahu yasjudun. Setelah itu sujud membaca doa, bacaannya seperti ini. Sajada wajhi lilladzi khalaqahu wa saqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Seperti itu. Selanjutnya ada bacaan gharib syifir mustahil. Syifir mustahil ialah tanda bulatan berbentuk lonjong yang terletak di atas alif, sabak alif. Dibaca pendek ketika wasol atau lanjut, dibaca panjang ketika wakaf atau berhenti. Contohnya pada surat Al-Kahfi ayat 38 juz 15. Bismillahirrahmanirrahim. Lakinnahu wallahu rabbi wa la usyriku bi rabbi ahada. Pada kata lakinna setelah nun tasdid berharokat fathah ada alif yang atasnya ada bulatan berbentuk lonjong. Itu ketika pada awal ayat. Kalau di akhir ayat, contohnya pada surat Al-Ahzab ayat 66. Bismillahirrahmanirrahim. Yauma tuqallabu wujuhuhum finnari yaquluna ya laitana ata'na allaha wa ata'na ar-rasulah. Seperti itu nggih. Kemudian ada setelah sifir mustahil ada sifir mustadir. Mustadir adalah bulatan yang sempurna yang terletak di atas alif. Nah, dibaca pendek ketika wasol dan dibaca pendek juga ketika wakaf. Jadi kedua-keduanya pendek. Berbeda dengan sifir mustahil tadi, ketika wakaf sifir mustahil dibaca panjang dan ketika wasol dibaca pendek. Kalau sifir mustahil, kalau sifir mustadir dibaca pendek semuanya, baik ketika wasol ataupun wakaf. Contohnya ketika wasol inggih menika pada surat Yunus ayat 75 juz 11. Bismillahirrahmanirrahim. Summa ba'asna min ba'dihim Musa wa Haruna ila fir'auna wa mala'ihi bi ayatina fastakbaru wa kanu qauman mujrimin. Mohon maaf saya ulangi, ada yang salah. Bismillahirrahmanirrahim. Summa ba'asna min ba'dihim Musa wa Haruna ila fir'auna wa mala'ihi bi ayatina fastakbaru wa kanu qauman mujrimin. Di situ ada bulatan sempurna atau sifir mustadir di kata wamala-ihi. Di wamala setelah lam ada alif, atasnya bulatannya bulatan sempurna. Dibaca wasol berarti pendek sifir mustadirnya. Nah, contohnya sifir mustadir ketika di akhir
di akhir ayat, atau dibaca waqaf tetap dibaca pendek nggih. Seperti itu. Jadi sifir mustatir ketika di akhir juga dibaca pendek seperti itu. Terus ada waqaf. Tanda waqaf dalam Al-Qur'an inggih menika tentu saja ada banyak sekali. Waqaf berarti ada yang bertanda baca mim. Inggih menika bertanda baca mim. Seperti mim waqaf lazim, berhenti di akhir kalimat sempurna. Terus waqaf mu'anaqah, ada titik 3 seperti yang di atas swin. Itu harus berhenti di salah satu tanda tersebut. Terus ada waqaf mutlak berhuruf ta, harus berhenti. Waqaf mustahab lebih diutamakan, berhenti. Terus waqaf jaiz jim, boleh berhenti boleh lanjut. Waqaf mujawaz lebih utama, lanjut za tulisannya. Terus waqaf wasulu ula atau tulisannya shola, tadi ada menemukan seperti itu, meneruskan bacaan lebih baik seperti itu. Terus waqaf murahas atau short, tanda bacanya seperti itu, berhenti lebih lama tanpa mengambil nafas. Terus waqaf la wasol, lam alif, jangan berhenti, berarti terus. Waqaf qabih, yaitu qaf, lebih baik meneruskan bacaan walaupun boleh diwaqafkan. Terus qala waqfu ula, terus tandanya ko sama lam, qaf sama lam lebih baik untuk berhenti. Waqaf saktah, tandanya sin tadi, berhenti tapi tidak mengambil nafas. Terus ibtida inggih menika setahu saya inggih menika jawab. Contohnya ibtida inggih menika contohnya ibtida inggih menika misalnya memotong nafasnya tidak cukup, tersengal-sengal, itu bisa dijawab atau diibtidakan. Setahu saya nggih, mohon maaf kalau salah. Setahu saya contohnya pada ibtida inggih menika, kalau di sini ibtida inggih menika wakaf dan ibtida merupakan dua konsep penting dalam membaca Al-Qur'an, bertujuan untuk menjaga keutuhan makna dan kontinuitas bacaan dalam membaca Al-Qur'an. Waqaf mengacu pada penghentian bacaan di tempat-tempat tertentu, sementara ibtida adalah memulai kembali. Jadi jawab kalau setahu saya ibtida itu adalah memulai kembali bacaan setelah berhenti. Kalau tidak salah nggih, mohon dimaafkan Bu. Setahu saya seperti itu. Jadi misalnya contohnya tadi saya membaca karena tidak sampai nafasnya atau ratekan, boten tekan nafasnya, terus berhenti, terus melanjutkan kembali. Contohnya nggih, ini saya bacakan untuk ibtida. Contohnya di surat Al-Kahfi ayat 1 sampai 2 tadi. Kan di situ ada saktahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja qayyima liyundhira ba'san syadidan min ladunhu wa yubasysyiral mu'minin. Sebetulnya di wa yubasysyiral mu'minin tidak ada tanda bacanya, tapi karena nafas saya tidak cukup,
Saya berhentikan di wa yubashirul mu'minin. Kemudian saya lanjutkan membaca dari wa yubashirul mu'minin alladzina ya'maluna sholihati anna lahum ajran hasana. Seperti itu. Ibtidak seperti itu setahu saya. Lebih tepatnya, enaknya kalau sudah tahu makna dan artinya setiap kata di ayatnya atau artinya. Jadi kita tidak asal berhenti tapi juga ngepasno utawa mengepaskan utawa menepatkan berhentinya itu di tepat pada arti yang tepat seperti itu. Jadi kalau sudah bisa nahwu shorof lebih enak lagi untuk ibtidak. Jadi tidak sembrono, di berhentinya itu tidak waton, mboten sembarangan seperti itu. Dari saya seperti itu, mohon maaf. Sudah 21 menit. Saking kula kata lepatipun dari saya mohon maaf sekali, banyak salahnya, mohon koreksinya untuk pembelajaran bagi saya untuk lebih baik lagi dalam membaca Al-Qur'an. Semohon maaf banyak salahnya. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.